Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifari Aulia Fatnoval dengan NIM 2019-240076. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan diagram-diagram yang telah saya buat guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah analisis desain berbasis objek. Untuk itu, mari akan saya jelaskan di diagram yang pertama. Jadi, saya membuat diagram-diagram ini untuk penjualan laptop online. Nah, di diagram yang pertama yaitu ada use case diagram. Di sini bisa Anda lihat ada dari use case pendaftaran, use case login, use case lihat produk, use case edit produk, use case pemesanan produk, use case pembayaran, use case lihat status pengiriman, lalu ada dari use case ubah status pengiriman. Oke, mari saya jelaskan dari use case pendaftaran. Jadi aktor pelanggan ini diharuskan untuk melakukan pendaftaran atau registrasi dulu sebelum masuk ke website. Jika sudah pelanggan melakukan pendaftaran atau registrasi, maka pelanggan bisa melakukan login ke dalam website. Jika sudah bisa login, maka pelanggan bisa melihat produk, bisa memesan produk, dan jika sudah memesan produk, pelanggan juga bisa melihat status pengiriman jika produknya sedang dikirim. Ya. Lalu dari sisi aktor admin ini yang mengubah dari edit produknya, mengubah produknya, stoknya sisa berapa, gitu-gitu. Dari pembayaran, lalu dari mengubah status pengiriman. Oke, lanjut di diagram yang kedua, yaitu activity diagram. Activity diagram pertama adalah activity diagram login. Dari sini Anda bisa melihat ada pelanggan dan reaksi sistem. Oke, dari pelanggan kita mulai. Pelanggan membuka aplikasi, lalu reaksi sistem menampilkan form login, ya. Lalu pelanggan mengisi form login tersebut. Jika pelanggan mensubmit dari form login tersebut dan jika berhasil benar, maka akan menampilkan login berhasil. Jika tidak, maka akan menampilkan form login kembali. Oke, lalu kita kembali ke sini. Ketika sudah menampilkan login berhasil, ya, ketika sistem sudah menampilkan login berhasil, maka akan lanjut ke menampilkan halaman utama, lalu selesai. Oke, kita lanjut ke activity diagram yang berikutnya, adalah lihat produk. Oke, ini dari pelanggan mulai. Pelanggan mengetikkan keyword produk, lalu reaksi sistem memproses keyword produk tersebut. Lalu sistem menampilkan hasil pencarian produk, lalu pelanggan bisa memilih produk, lalu selesai. Lalu yang selanjutnya ada activity diagram pemesanan produk. Di sini Anda bisa melihat ada pelanggan, ada admin, dan reaksi sistem. Oke, ini dimulai dari pelanggan. Pelanggan mengisi data pemesanan. Jika pelanggan sudah mengisi data pemesanan, lalu pelanggan akan klik tombol simpan. Lalu reaksi sistem dan admin akan melihat stok produk. Jika stok produk tersedia, maka akan disimpan data pemesanan tersebut, lalu selesai. Namun jika tidak, maka akan kembali ke form pengisian data pemesanan. Oke, kita lanjut. Lalu ada selanjutnya dari activity diagram pembayaran. Dimulai dari reaksi sistem. Oke, sistem menampilkan form pembayaran. Oke, lalu pelanggan menyelesaikan pembayaran. Jika pelanggan menyelesaikan atau lanjut, ya, maka sistem akan menampilkan tampilan pembayaran sukses. Jika tidak, maka pesanan otomatis dibatalkan. Biasanya sistem akan membatalkan secara otomatis jika pelanggan tidak menyelesaikan pembayaran selama 1 kali 24 jam. Oke, lalu selesai. Lalu selanjutnya ada dari activity diagram ubah status pengiriman.
Dimulai dari reaksi sistem. Oke. Sistem akan menampilkan form pembayaran. Lalu admin akan akan menampilkan pembayaran telah sukses. Oke. Lalu sistem akan mengirimkan invoice pembayaran. Lalu admin akan menampilkan invoice pembayaran. Lalu sistem akan mengubah status pengiriman. Lalu admin akan mengubah status dari pengiriman tersebut. Lalu selesai. Sini ada admin dan reaksi sistem. Oke, kita lanjut ke activity diagram melihat status pengiriman. Di sini ada pelanggan, admin, dan reaksi sistem. Dimulai dari admin dan reaksi sistem. Oke, admin dan sistem akan memperbarui status pengiriman. Lalu pelanggan akan melihat, ya, akan tampil notifikasi dari status pengiriman yang telah terubah. Lalu selesai. Oke, lalu selanjutnya ada activity diagram dari edit produk. Di sini ada admin dan reaksi sistem. Dimulai dari admin. Admin mengubah stok produk. Lalu sistem akan bereaksi memperbarui jumlah stok produk ke dalam database. Lalu admin akan memperbarui dari stok produk tersebut. Lalu selesai. Ya, lalu kita lanjut ke diagram yang selanjutnya adalah diagram sequence. Diagram sequence yang pertama adalah diagram sequence login. Di sini kalian bisa melihat ada admin atau pelanggan dari aktornya, lalu ada registrasi dari boundary-nya, lalu ada form login dari boundary-nya, lalu ada sistem dari entity-nya, dan ada halaman utama dari boundary-nya juga. Di sini admin atau pelanggan membuat akun, lalu jika sudah berhasil membuat akun, maka admin atau pelanggan menginput atau memasukkan username dan passwordnya ke dalam form login. Di sini, jika ia berhasil, maka akan menampilkan login berhasil dan menampilkan halaman utama. Jika tidak, maka ada kesalahan login. Lanjut. Dari sequence diagram lihat produk. Di sini aktornya ada pelanggan, ada menu utama, mencari form cari produk, barang, dan data produk dari boundary-nya. Oke, di sini ada pelanggan akan ditampilkan menu utama, lalu akan pelanggan menuliskan jenis produk di pencarian produk, ya, lalu akan menampilkan produk tersebut atau menampilkan barang, ya, lalu akan memilih produk dan akan kembali ke boundary barang, lalu akan menampilkan data produk di boundary data produk. Oke, kita lanjut ke sequence diagram pemesanan produk. Di sini ada pelanggan. Pelanggan akan menginput data produk, lalu akan menekan tombol simpan jika sudah menginput data produknya. Jika stok tersedia, di sini akan memeriksa produk, ya, memeriksa produk. Di sistem akan memeriksa produk. Jika stok tersedia, maka akan melakukan pemesanan. Di sini bisa melihat sistem akan memeriksa produk, stok produk akan mengecek, akan terlihat gitu. Jika tersedia, maka pemesanannya akan melakukan pemesanan, dan jika tidak, jika kosong, maka akan gagal gitu, ya, akan berhenti di stok produk. Oke, lalu di sini ada dari diagram sequence selanjutnya ada mengisi data pemesanan produk. Di sini ada pelanggan, ada form data pengiriman, dan ada database, ya. Di sini form data sebagai boundary dan database sebagai control. Oke. Di sini pelanggan akan mengisi data. Ya, di sini agak sedikit mepet, ya. Saya menaruh tabel data benarnya di sini. Cuman ya, akan saya jelaskan.
Di sini pelanggan akan mengisi data ke form data pengiriman. Lalu dari form data pengiriman, database akan menyimpan data tersebut. Ya, jika data benar. Dan jika data tidak benar atau salah, maka akan kembali ke form data pengiriman. Oke. Kita lanjut ke sequence diagram pembayaran produk. Jadi pelanggan akan ditampilkan form pembayaran. Jika pelanggan melakukan pembayaran, jika ya, maka akan ditampilkan form pembayaran sukses. Dan admin akan mengkonfirmasi pembayaran tersebut. Dan jika tidak, di sini jika tidak membayar, maka akan berhenti di form pembayaran dibatalkan. Oke. Lalu kita lanjut ke sequence diagram pembayaran berhasil. Di sini ada pelanggan, admin, form pembayaran berhasil, dan faktur pembayaran. Di sini boundary, di sini aktor. Oke. Jadi pelanggan akan menerima notifikasi pembayaran berhasil. Oke. Dan juga admin. Lalu dari admin akan mencetak faktur pembayaran dan dikirimkan ke pelanggan. Oke, kita lanjut ke sequence diagram update status pemesanan. Oke, dari pelanggan, di sini ada pelanggan, ada form pengiriman, ada form pemesanan, dan admin penjual. Oke, di sini pelanggan dan admin penjual sebagai aktor, dan form pemesanan dan form pengiriman sebagai boundary-nya. Oke. Nah, di sini dari admin penjual udah siap kirim. Lalu akan mengupdate datanya, ya. Lalu akan diberikan notifikasi ke pelanggannya. Kita lanjut ke sequence diagram selanjutnya. Ada konfirmasi produk. Jadi pelanggan akan menerima barangnya. Lalu status pengiriman terubah menjadi sudah dikirimkan. Lalu akan diberikan form ulasan gitu ya. Form ulasan atau bagaimana barangnya, apakah sampai dengan selamat, gitu kan. Lalu di sini akan tampil, akan ditanya mengisi ulasan atau tidak. Jika iya, maka dari pelanggan akan memberikan ulasan di form ulasan. Jika tidak, maka akan berhenti di form ulasan saja. Oke. Lalu di sini adalah kelas diagram saya. Ya, di sini adalah kelas diagram saya. Bisa dilihat kelas diagram saya. Oke. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.